Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, ya, Covid naik, iman juga harus naik. Nah, untuk pemenang sedekah subuh hari ini, nanti kita akan umumkan kata-kata teman-teman tadi dari kreatif di segmen 4 awal ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dulu nih. Sekarang kita bicara masalah tentang terapi. Katanya ada terapi nih Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Betul. Mohon izin ya. Terapi ini katanya bisa membantu pemulihan COVID-19 dan sekaligus menaikkan iman. Jadi buat orang yang sekarang udah terpapar ini bisa melakukan ini nih, mohon izin. Apakah itu? Wah, apakah itu? Tafadhol Pak Kiai. Pak Kiai Syam, Kiai Maulana, juga Bapak Dr. Kak Fadli. Pemirsa Indonesia yang sangat Agus Dermawan sayangi, tentunya terapi itu yang terpenting adalah hati dulu kita bersihkan. Terapi hati kepada siapa saja nothing tulus. Jadi kita happy. Kemudian yang kedua, setelah kita hati berterapi, yang kedua adalah tentunya nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Dengan bacaan Al-Quran, dengan salat, mungkin Allahu Akbar, tidak, mungkin pada saat ruku, mungkin kita sujud. Kemudian terangi juga rumahmu dengan bacaan ayat-ayat Quran. Yang sebagai hudalinnas, petunjuk bagi umat manusia. Wabayinati minal huda, yang menerangkan data otentik. Terapilah hatimu, terangilah rumahmu dengan sholat kepada Allah. Bayangin, saya tidak mau pemirsa Indonesia hanya lip service, decoration only, atribut, simbol, mengaku iman kepada Allah, tapi hakikatnya tidak pernah beriman kepada Allah. Quran hanya pajangan saja. Al-Quran di rumah hingga berdebu dan berbuluk, bahkan hanya untuk mas kawin saja Pak Kiai Maulana. Dan Quran nanti Allah akan bertanya, man imamukum, man imamuka, man imamuki, siapa imammu? Dia berkata Al-Quran imami. Kalau dia tidak bisa membaca, paradoksal, dia bertolak belakang, maka Quran akan menjawab, aku bukan imam mereka, bukan imamnya. Tapi kalau dia membaca statement Quran, saya khawatir saudara sekalian bahwa keluarga kita dan anak-anak kita, mari sama-sama kita didik tarbiyatul aulad fil Islam. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Yang Nabi mengatakan bahwa sebagai keluarga Allah, ahlullah, ahlul Quran. Kalau kita meninggal dunia nanti, pemirsa Indonesia, ayah bunda tersayang, memblucur di tempat tidur. Tanpa ada ruh, tanpa ada nyawa. Dan anak-anak semua berjejer di hadapan Allah. Berjejer di hadapan jenazah kita. Ayah bunda, mereka membaca surah Yasin. Mereka membaca surah Al-Waqiah. Mereka membaca doa yang paling bungsu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi seorang mama terkena COVID. Ya Rabb, Allahumma rabbana sasi bil wasis bi anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifa antaman la yughadiru saqaman. Khusus kepada mamaku tersayang, Allah sembuhkan, sehatkan. Amin. Apalagi ayah kami telah tiada ya Rabb. Itulah investasi deposito akhirat kita, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Semoga kita tidak tersalahkan di hadapan Allah. Bahwa anak kita sekarang terkena proxy war. Terkena, Masya Allah, peperangan yang tidak bersenjata. Tidak dengan army. Tapi narkoba sudah merajalela di mana-mana. Saya yakin kalau imannya kuat, maka imunnya kuat.
maka dia akan aman. Tentunya kita berdoa kepada Allah. Amin ya Allah, Amin. ya Rabbana ya Karim. Qabul insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik. Masya Allah, memang saya pernah ngerasain juga Pak Kiai. Waktu itu saya sempat sakit gitu ya. Betul. Ini pada saat baca Quran ini memang nafas kita ini kayaknya lagi diuji banget tuh pada saat itu tuh. Saya kena yang waktu itu bulan di Juli tahun lalu. Ya. Nah itu baca Al-Quran lama-lama makin enak, makin enak. Wah berarti dengan semakin enak ini semakin sembuh kita. Masya Allah, karena nafas kita kan agak terpenggal-penggal rasanya Quran tuh. sebagai way of life, rule Masya of Allah. thinking, rule of law, pedoman Masya hidup kita, Masya Allah. aturan hukum kita, dan aturan pikiran kita. Ya. Kembali hanya kepada Al-Quran sebagai Masya Allah. pedoman hidup kita. Jazakallah khairan Amin, kasiran, insya makasih Allah. banyak ilmunya Siap. Pak Kiai. Nah sekarang kita lanjut lagi tadi pertanyaan kita sebelum iklan sama guru kita, Kiai Haji Ustadz Maulana nih, Masya Allah. Pak Ustadz Maulana ya, ini kita bicara masalah tentang makanan. Katanya ada makanan ini yang kita makan ini bisa berkaitan dengan yang namanya COVID-19 dan keimanan. Dan bahkan kalau kita salah makan, ini bukan cuma penyakit yang kita dapat nih. Tapi kita nggak bisa ngerasain yang namanya keimanan. Nah ini mohon izin penjelasannya Pak Ustadz Maulana. Merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Halawatul iman. Masya Allah. Silakan Pak. Iya, iya. PC-nya sama ya? Iya dong. Oh, maaf, sama-sama. Dikasih ya? Izin Pak Yai Ustaz Sam. Baik, baik. Baik, satu hal buat kita. Kaget. Berbicara tentang makanan yang masuk pada mulut kita. Hati-hati, bisa jadi menjadi bahaya pada diri kita. Bukan hanya karena kehalalannya, tapi harus yang ada diperhatikan halalan thayyiban. Halal lagi baik. Karena makanan yang kita makan, sesuatu yang kita masukkan dalam tubuh kita, itu juga bisa mempengaruhi keimanan. Ingat, makanan bisa sulit merasakan manisnya iman. Disebabkan ijabnya tertutup. Dindingnya, dinding hijab, hijab. benar. Hijab, dinding, dinding, ya, dinding, Iya, hijab. tadi ngomongnya apa? Hijab. Hijab kabul. Kayaknya udah kepengen banget hijab kabul. Hijabnya akan ditutup. Hati akan tertutup untuk merasakan manisnya iman disebabkan nafsu yang diperturutkan. Kita ini makan kadang-kadang kala dorongan nafsu sampai tidak memperhatikan halal haramnya. Mencintai dunia, mohon maaf, nauzubillah, summa nauzubillah, sehingga kita tidak peduli dengan sesama. Kelemahan mudahnya digoda oleh setan. Ingat, digoda oleh setan. Hati-hati, makanya kalau mau makan tenang, tenang. Makanya terima kasih banyak, ini kita sama-sama mengingatkan untuk bisa kemuliaan di bulan Rajab, memperbanyak puasa sunnah, sehingga kita mendapatkan keberkahan juga. Allahumma barikna fi Rajaban wa Sabban wa balikna Ramadan. Amin. Allahumma amin. Ingat, ada lagi. Menyebabkan tertutupnya untuk mendapatkan manisnya iman, disebabkan sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita, dan dosa yang kita lakukan. Nah, apa hubungannya makanan? Dengan makanan yang bisa membahayakan pada diri kita berkaitan dengan keimanan. Karena makanan yang halal lagi baik akan mengikuti atas apa yang kita lakukan. Ingat, jangan pernah makan yang dalam artian sampai memperturutkan nafsu, sampai nauzubillah, summa nauzubillah, berlebihan. Karena ini bisa jadi mengikuti langkah-langkah setan. Dan ingat, setan itu musuh yang nyata bagi kita. Hati-hati, hati-hati. Ketika kita mubazir dengan makanan, berlebih-lebihan dalam makan, ini juga bisa membahayakan pada diri kita, sehingga mudah untuk digoda sama setan. Perhatikan makanan yang kita makan. Ingat, makanan yang haram akan cenderung melakukan maksiat, sementara makanan yang halal tubuh kita terniat, termotivasi, terdorong untuk berbuat taat dan taufik disebabkan karena makanan. Hati-hati dengan makanan, bisa jadi doa kita tidak dijabah karena makanan yang masuk pada tubuh kita sesuatu yang haram. Ingat, kehalalannya itu dari jadi jenisnya, dari makanannya, dari bentuknya, dari perolehannya. Bahkan bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan itu. Sehingga halal, betul halal. Ya, tapi harus thayyiban juga. Harus thayyiban. Kayak Dan Mas Fadli saya- halal. saya juga makanan gitu, Ustaz. tapi ada thayyibannya. Iya. Agar ada apa itu? Nggak Tidak bisa. bisa makan
Kayak yang dulu, sekarang alhamdulillah udah bisa. Udah bagus. Tapi Apa tuh, tetap Dong? saya menggunakan makanan itu bukan cuma hanya mulut, tapi dengan pikiran. Dengan pikiran artinya gini, Iya. apa yang saya makan ini kira-kira berbahaya nggak buat saya? Oh, Kalau terlalu iya. berlebihan bahaya nggak? Kalau Iya. terlalu ini bagaimana gitu. Jadi banyak Iya. yang harus Kak Fadli, dipertimbangkan. Masya Allah. Ustadz Kemolana, Iya. makanan iman juga ada. Benar. Imunisasi iman itu, Iya. maaf, adalah zikir. Masya Allah. Makanannya tuh. Benar, Kalau benar. Nanti- makanan yang jasmani, kulu wasrobu wala Masya tusrifu. Allah. Terima kasih Iya. banyak Ustadz Maulana, Pak Kiai. Nanti kita lanjutkan lagi karena sekarang kita mau mendengarkan ada sebuah video tayangan bagus banget ini. Ini ada pesan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengenai COVID varian Omikron. Ini dia tayangannya. Hal ini bisa terlihat dari kasus COVID di beberapa negara di mana tingkat keterisian rumah sakit relatif rendah. Hal ini juga termasuk di negara kita, Indonesia, meskipun kasusnya melonjak cukup tinggi, namun keterisian di rumah sakit masih terkendali. Perlu saya sampaikan bahwa varian Omikron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Pasien yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah, minum obat dan multivitamin, dan segera tes kembali setelah 5 hari. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Makasih banyak Pak ini, Presiden. Pak Presiden ini yang menenangkan membawa kita hati. sesuatu yang mengembirakan. Benar. Jadi Ini- nggak usah panik. berkaitan juga dengan apa yang tadi didiskusikan oleh guru kita, Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Kalau kita ada menghadapi sesuatu tuh jangan panik, tenang. Ya. Tenang itu adalah sebagian dari Separuh obat. dari Ketenangan itu obat. setengah Masya dari Allah. obat. Nah tapi Tenang. lebih tenang dengan juga zikir atau doa. Wah Jadi ditambah tenang ini pasti juga. akan lebih sempurna. Mohon izin Ustaz Syam. Ini kalau kita sudah terpapar, selain tenang, doa doanya. apa yang bisa kita panjatkan? Atau mungkin yang belum terkena jangan sampai terpapar. Doanya mohon izin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, tabe guruku Pak Kiai Agus, tabe guruku Mas Baik. Fadli, serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Maka subhanallah, ada satu doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit. Wal junun, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kegilaan, penyakit akal. Wal judham, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada leprah. Wa min sayyi'il asqam, dan juga dari keburukan segala macam penyakit. Dari segala macam penyakit, maka ditutup doa ini dengan mengatakan segala macam penyakit ya Allah, ku kembalikan kepadamu, engkau yang melindungiku, engkau yang mampu untuk menghalangiku daripada itu semua. Biar seluruh makhluk, seluruh virus berkumpul mau masuk ke dalam tubuh kita, kalau Allah tidak izinkan tidak akan pernah bisa. Namun bagaimanapun ketatnya prokes kita, ya protokol kesehatan kita, tapi kalau Allah izinkan tetap juga terkena penyakit. Maka subhanallah, semuanya sebagai orang yang beriman, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua adalah ketika sahabat ditantang oleh seseorang untuk meminum racun, seperti yang disampaikan sebahagian tadi kisahnya oleh guru kita Ustadz Maulana, bahwa beliau ditantang untuk minum racun. Lalu beliau mengatakan, kalau saya minum ini, apakah engkau yakin bahwa ada Allah? Maka mereka mengatakan, tentu kami yakin, tapi engkau bisakah minum racun tersebut? Maka beliau mengambilnya lalu mengatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Lalu menenggak racun tersebut, tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Maka subhanallah, ulama kita, guru kita termasuk orang tua kami sendiri mengajarkan setiap kita minum obat, baca doa tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Jadi bukan hanya menjadi zikir pagi sore, tapi juga menjadi doa sebelum minum obat. Kenapa? Karena obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu sebahagian besarnya ada efek sampingnya, termasuk vaksin. Vaksin itu bagus untuk tubuh, tapi efek sampingnya juga ada. Maka sebelum divaksin baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada dua doa, yakni semuanya mengandung kata a'udzubika.
aku berlindung kepadamu ya Allah. Maka doa ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa jangan sampai justru membuat iman kita menjadi luntur. Kenapa? Karena menunggu doanya tidak diijabah. Padahal doa itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan adalah intinya ibadah, mukhul ibadah. Kalaupun Allah tidak berikan kita cash, misalnya begini, ada orang yang berdoa, saya setiap hari Ustaz baca doa itu agar terhindar dari penyakit. Toh saya sakit juga, berarti doa saya tidak diijabah. Tentu tetap diijabah. Namun diijabahnya dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan pahala. Karena doa itu adalah ibadah, maka tidak ada ruginya berdoa. Ya, la'allahum yarshudun. Tidak ada ruginya seorang yang berdoa. Kalau dia tidak mendapatkan di dunia, Allah ganti dengan pahala. Namanya juga ibadah. Segala jenis ibadah itu pasti ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya ketika kita membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni A'udzubika minal baras Minal baras wal junun wal junun wal judham wal juzami wa min sayyi'il asqam. wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah lindungi Amin. kita daripada segala macam penyakit, penyakit kulit, penyakit akal, penyakit organ-organ tubuh yang ada dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada virus, Amin. bakteri dan segala macam mara Amin. bahaya. Wallahu taala. Amin, amin ya Roh. Terima kasih banyak Ustadz Syah atas Siap. penjelasannya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan mengumumkan siapakah pemenangnya dari sedekah subuh hari ini ya. Jadi jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Subhanallah.